Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 7 di mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Di sini kami akan melakukan review desain instruksional pembelajaran berbasis PJBL, PBL, dan Discovery Learning. Saksikan video sampai akhir ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairunisa K. sebagai moderator dalam presentasi review desain instruksional pembelajaran berbasis project-based learning, problem-based learning, dan discovery learning. Adapun teman kelompok saya dari kelompok 7, yang pertama adalah Saudari Salsabila Nur Sakinah, yang kedua ada Saudari Nurjana, dan yang ketiga Saudara Goarif. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembacaan review dan masukan-masukan dari kelompok 4. Langsung saja saya akan bacakan. Adapun pertanyaan, saran, dan masukan dari kelompok 4, yang pertama dari Saudari Nur Aina. Model problem-based learning pada sintaks 1, apa contoh permasalahan yang Anda berikan kepada peserta didik? Karena yang Anda cantumkan tidak tertera permasalahan apa yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian dari Saudari Siti Rahmayanti. Pada model PBL, alokasi waktunya hanya 80 menit, sehingga kegiatan dilakukan secara online atau tatap muka. Hanya tertera platform yang digunakan. Hampir setiap sintaks menghasilkan sebuah produk seperti sintaks 2 menghasilkan poster, dan sebagainya. Saran dari Saudari Siti Rahmayanti, sebaiknya kelompok pemateri menuliskan apakah sintaks pada pembelajaran termasuk daring atau offline. Kemudian dari Saudari Natania, pertanyaan yang pertama, sintaks 4, poin 11, di mana anggota kelompok 3 orang sehingga menghasilkan 3 batik. Saran dari Saudari Natania, setiap kelompok sebaiknya menghasilkan 1 desain saja sehingga ada kerjasama karena kalau satu proyek dikerjakan sama-sama bisa dikerjakan sama-sama. Saran dari Bapak, kegiatan kolaborasinya bisa dengan menyusun hasil kelompok karena kalau membuat proyek batik itu ada yang menginginkan desain ini sehingga waktu penentuannya sulit dan kurang efektif. Kemudian yang kedua dari Saudari Natania, tujuan pembelajaran pada poin 5, yaitu bagaimana kelompok 7 melakukan evaluasi, apakah evaluasinya di rumah atau di sekolah. Kemudian yang ketiga, tujuan dari poin 5 diturunkan dari indikator apa. Kemudian yang keempat, pada Discovery Learning sintaks 1, pada poin siswa mengumpulkan foto di mana tidak ada instruksi apa yang dilakukan peserta didik, apakah peserta didik mengumpulkan foto pada classroom. Kemudian dari Saudari Aulia, pada bagian project-based learning, pertanyaan pemantiknya terlalu kaku. Saran, contoh pertanyaan pemantik, yaitu kita bisa menanyakan apakah anak-anakku pernah mengenakan baju batik, atau tahukah anak-anakku dari mana batik berasal,
dan mengapa orang Indonesia menggunakan batik. Kemudian mengapa kita perlu melestarikan batik. Kemudian saran yang kedua dari Aulia, selain menggunakan video, guru bisa menggunakan media konkret seperti membawa baju batik atau sarung batik agar anak-anak lebih detail karena menggunakan benda-benda konkret. Kemudian yang ketiga, Syntax Discovery Learning, pengumpulan data terkait platform perpustakaan. Guru menyediakan 10 sampai 15 link buku elektronik sehingga peserta didik bisa menunjukkan hasil eksplor dari bacaan. Kemudian dari Saudari Ningsi Kristanti. Pada bagian Project Based Learning Point 4, peserta didik menyimak video khas Makassar, batik khas Makassar. Ada baiknya teman-teman kegiatan memperdalam video batik khas Makassar. Dilanjutkan setelah menonton video ada sesi tanya jawab untuk memperdalam materi terkait video tersebut. Ya, baiklah, itulah tadi masukan-masukan dari kelompok 4. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi 2, yaitu pembacaan hasil revisi dan penjelasan terkait hal-hal apa saja yang telah kelompok kami perbaiki. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hasil akhir dari desain instruksional kelompok kami. Langsung saja, yang pertama, review desain instruksional based learning yang akan dijelaskan oleh Saudari Salsabila Nursakinah. Kepada Saudari, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, moderator, oleh Saudari Hairun Nisa. Di sini saya akan membacakan review desain instruksional berbasis pada Project Based Learning. Nah, pada Project Based Learning ini, di mana sistemnya ini, saya akan membacakan hasil revisi bersamaan dengan hasil akhir atas kesepakatan dari kelompok kami. Nah, langsung saja, review desain instruksional berbasis pada Project Based Learning. Nama sekolah yang kami pilih adalah UPT SPF SD Negeri Kumala pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 semester 2 atau genap. Nah, kompetensi dasar atau capaian pembelajarannya itu ada menyimak, membaca, menulis, dan berdiskusi. Ini merupakan pertemuan ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kami, di mana yang pertama dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengetahui tentang berbagai macam batik dan cara melestarikannya dengan baik. Nah, yang kedua, dengan membaca teks batik Basurek melalui tampilan PowerPoint, peserta didik menjelaskan informasi yang didapatkan dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan menonton video, pembelajaran peserta didik dapat mengetahui batik khas Makassar dengan tepat. Dan yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat proyek berupa batik dengan metode ekoprint dengan tepat. Nah, pada tujuan pembelajaran kami ini, ada pertanyaan dari Saudari Natalia dari kelompok 4, di mana pada tujuan pembelajaran poin 5, bagaimana kelompok 7 melakukan evaluasi di rumah atau di sekolah. Nah, yang kedua, tujuan poin 5 diturunkan pada indikator apa? Yang pertama itu, pada tujuan pembelajaran poin 5 ini, kami mohon maaf sekali karena kami baru baca-baca, ternyata pada poin 5 ini tidak termasuk dalam turunan indikator kami. Sehingga kami sepakat untuk menghapuskan tujuan poin ke-5 ini pada tujuan pembelajaran. Tetapi pelaksanaan pemberian evaluasi kami ada pada kegiatan pembelajaran, di mana kami akan jelaskan pada pembacaan kegiatan pembelajaran. Jadi hasil akhir dari tujuan pembelajaran kami pada model PJBL ini, kami hanya memiliki 4 tujuan pembelajaran saja. Nah, selanjutnya pada kegiatan pembelajaran, pertama kegiatan pendahuluan, di mana terdapat kegiatan orientasi. 1, guru memberi bersama peserta didik saling memberi dan menjawab salam serta menyampaikan kabar masing-masing. 2,
Kelas dilanjutkan dengan membaca doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik dengan melakukan presensi. Adapun kegiatan motivasi pada kegiatan awal ini di mana peserta didik menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki dan menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila karya Fitria Hastuti. Nah, adapun kegiatan persepsi kami di mana guru mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang terakhir ada kegiatan menginformasikan yaitu guru menyampaikan topik materi hari ini dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Adapun kegiatan inti pada sintaks pertama menentukan pertanyaan mendasar di mana di sini peserta didik menjawab pertanyaan pemantik. Nah, awalnya itu pertanyaan pemantik kami itu menurut dari kelompok 4 di sini ada saran bahwa pada bagian PJBL pemantik terlalu kaku. Pertanyaannya sehingga saran contohnya yaitu menanyakan berupa apakah anak-anakku pernah mengenakan baju batik? Tahukah anak-anakku dari mana batik berasal? Dan mengapa orang Indonesia menggunakan batik? Mengapa perlu melestarikan batik? Ini merupakan saran dari Saudari Aulia. Sehingga kami setelah melakukan diskusi, kami sepakat mengambil saran dari Aulia karena memang pertanyaan awal kami itu adalah pertanyaan yang sifatnya sangat kaku untuk anak SD di awal pembelajaran kegiatan inti. Nah, poin kedua, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang batik, cara melestarikannya, dan berbagai macam batik pada PPT. Yang ketiga, peserta didik membaca teks batik Basurek lalu menjelaskan informasi yang didapatnya dari teks tersebut melalui PowerPoint yang ditampilkan. Nah, selanjutnya, pada poin keempat, peserta didik menyimak video pembelajaran tentang batik khas Makassar. Di sini juga ada saran dari Saudari Aulia dari kelompok 4, di mana selain menggunakan video, guru dapat membawa baju batik, bisa sarung batik untuk anak-anak lebih detail karena menggunakan benda konkret akan membuat peserta didik lebih paham lagi, itu maksudnya ya. Kami sangat menerima saran dari Saudari Aulia dan memang terus terang kalau misalnya pembelajaran ini diterapkan di hari Rabu dan hari Kamis, maka tentu saja kami tidak perlu repot-repot lagi membawa baju batik karena peserta didik sudah mengenakan batik pada hari tersebut dan jika tidak kami akan membawakan contoh batik misalnya baju batik atau sarung batik. Nah, pada poin kelima, guru mengajukan pertanyaan pemantik yaitu berdasarkan video tersebut informasi apa yang kalian peroleh. Di sini sebenarnya tidak ada poin kelima di awal perangkat pembelajaran kami, tetapi berdasarkan saran dari Kak Tristanti, di mana pada model PJBL poin keempat kan ini belum ada poin kelima. Peserta didik menyimak video khas Makassar. Ada baiknya teman-teman kegiatan memperdalam khas Makassar seperti melakukan tanya jawab serta menonton video terkait ciri-ciri. Jadi Kak Tanti menyarankan bahwa bagaimana bisa setelah menonton video ada kegiatan interaktif. Artinya guru memberikan pertanyaan setelah menonton video. Jadi dicantumkan pada perangkat PJLB kami. Jadi kami menambahkan 1 poin. Kemudian pada sintaks selanjutnya yaitu mendesain perencanaan proyek, di mana di sini ada peserta didik dibagi dalam 4 kelompok yang heterogen. Kemudian guru menjelaskan terlebih dahulu tentang membuat batik dengan metode ekoprint dan guru membagikan LKPD kelompok. Dan selanjutnya pada sintaks selanjutnya yaitu menyusun jadwal pembuatan proyek, di mana peserta didik dipandu guru untuk berdiskusi menyusun jadwal start dan finish tentang kegiatan proyek yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kemudian peserta didik berdiskusi membuat batik dengan metode ekoprint dengan mengikuti instruksi pada LKPD. Selanjutnya, guru menyampaikan jadwal pembuatan proyek pada PPT dan mengarahkan peserta didik bekerja sesuai instruksi pada LKPD. Pada sintaks selanjutnya yaitu monitoring peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, poin pertama sintaks monitoring ini ada pertanyaan dari Kanatania. Sintaks poin 11 di mana anggota kelompok 3 orang sehingga menghasilkan 3 batik. Sarannya setiap kelompok
menghasilkan satu desain saja, sehingga ada kerjasama yang hadir karena kalau misalnya satu proyek dikerjakan secara bersama, mungkin maksudnya akan lebih mudah lagi. Namun di sini setelah kami berdiskusi melihat realita di lapangan, kalau misalnya peserta didik membuat batik, kadangkala mereka memiliki ide kreatif sendiri atau desain sendiri untuk menuangkan idenya atau ide tentang motif batiknya, sehingga ada setelah melakukan bimbingan dari Bapak dosen juga menyarankan bahwa kalau misalnya kita ingin melihat kegiatan kolaborasi dalam sebuah kelompok, bisa uh, bisa hasil batiknya itu ada tiga, kan tiga anggota, ada tiga hasil batiknya. Nah, untuk melihat kolaborasinya atau kerjasama per kelompoknya bisa melalui bagaimana peserta didik dapat menyusun hasil laporannya secara bersama-sama. Nah, kami menerima saran dari Bapak dan terima kasih juga atas pertanyaan dari Saudara Natania. Di sini adapun selanjutnya poin selanjutnya guru memantau kegiatan setiap kelompok dan melakukan penilaian proses. Kemudian setiap anggota kelompok diarahkan melanjutkan proyeknya di rumah masing-masing dan peserta didik menyusun hasil akhir diskusinya pada lembar kerja peserta didik yang berisi sebuah arahan penyelesaian proyek. Jadi di sini di poin 15 sudah ada kelihatan kolaborasinya meskipun produk yang dihasilkan itu satu anak satu produk. Selanjutnya pada menguji hasil, poin 16 masing-masing kelompok ini sintaks selanjutnya yaitu menguji hasil. Masing-masing kelompok menunjukkan hasil proyeknya dengan melakukan dokumentasi proses pembuatan dan hasil proyek. Kemudian mengevaluasi pengalaman, pada sintaks mengevaluasi pengalaman setiap anggota kelompok mengumpulkan hasil proyeknya pada Google Classroom. Kemudian terakhir pada peserta didik mengerjakan soal evaluasi menggunakan aplikasi Quizzes di rumah masing-masing. Jadi itulah tadi kegiatan inti kami pada modul PJBL dan adapun kegiatan penutupnya. Yang pertama, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran hari ini dibimbing oleh guru. Kemudian guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pertemuan selanjutnya. Dan keempat, guru menutup proses pembelajaran dengan kalimat penutup dan salam. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, video pembelajaran, slide PowerPoint, perlengkapan pembuatan proyek berupa batik, ekoprint seperti daun, kain, alat tumbuk, aplikasi Quizzes dan Google Classroom, LKPD, speaker, LCD, proyektor, laptop. Dan teknologi yang kami gunakan yaitu video pembelajaran, slide PowerPoint, aplikasi Quizzes, dan Google Classroom. Nah, itulah tadi review desain instruksional berbasis project-based learning, dan itu merupakan hasil akhir kami berdasarkan saran masukan pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Salsa. Demikian penjelasan dari Saudari Salsabila. Kemudian dilanjutkan dengan review desain instruksional berbasis problem-based learning yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurjana. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk menjelaskan mengenai review desain instruction learning. Nah, adapun pada desain instruksional berbasis pada problem based learning ini yaitu dilaksanakan di hari 1, kemudian mata pelajaran yaitu tematik, tema 8, subtema 3, pembelajaran 6. Kelas semester 6. Adapun alokasi waktu yang digunakan itu 3 kali 35 menit. Nah, sebelumnya ada saran dari Saudari Rahmayanti, yaitu pada model PBL-nya 80 menit, sehingga kegiatan dilakukan secara online atau secara tatap muka hanya tertera platform yang digunakan. Hampir setiap sintaks menghasilkan sebuah produk seperti sintaks sebagainya. Sarannya, sebaiknya kelompok pemateri menuliskan apakah sintaks pada pembelajaran termasuk daring atau offline. Nah, pada alokasi waktu yang digunakan, kami alokasi waktu yaitu
sebanyak 3 kali 35 menit, yaitu menjadi dari 80 menit menjadi 100, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dan waktunya itu cukup. Nah, untuk setiap sintaks kami telah menuliskan pada setiap sintaks dilakukan di rumah dan atau secara online di kelas, ataupun secara online di rumah atau secara offline di kelas. Nah, adapun kompetensi dasar kami gunakan yaitu pada PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP, dan yaitu pada pertemuan ke-6. Adapun tujuan pembelajaran yang kami melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menguraikan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu menghubungkan hak dan kewajiban dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui penjelasan infografis, hak dan kewajiban, peserta didik mampu melaksanakan hak dan kewajiban setiap anggota dalam kehidupan sehari-hari dengan mandiri. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan membaca teks percakapan, peserta didik mampu menemukan informasi penting yang terdapat pada teks bacaan dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan menggarisbawahi, didik mampu menceritakan kembali mengenai hak dan kewajiban berdasarkan teks percakapan dengan benar. Adapun kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan. Nah, yang pertama yaitu guru memberikan salam dan mengajak semua peserta didik berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kemudian yang ketiga, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, guru memberikan apersepsi dengan memberikan pertanyaan stimulus. Pertama, apa yang kamu lakukan jika melihat atau bertemu dengan orang yang memiliki kesulitan? Kemudian yang kedua, pernahkah kamu memberikan pertolongan pada orang lain? Dan yang ketiga, bagaimana perasaanmu ketika. Yang kelima yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tema yang akan diajarkan, yaitu tentang bumiku. Pada tema 8, menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Nah, adapun pada kegiatan inti. Nah, jadi orientasi peserta didik kepada masalah, yaitu dilaksanakan di sekolah. Kemudian ada pertanyaan dari Saudari Aina dari kelompok 4, yaitu pada model pembelajaran problem-based learning ini pada sintaks 1, apa contoh permasalahan yang Anda berikan pada peserta didik? Karena yang Anda cantumkan tidak permasalahan apa yang diberikan kepada peserta didik. Jadi pada sintaks 1 ini orientasi peserta masalah yang diberikan kepada peserta didik yaitu yang pertama, guru menampilkan video tentang contoh hak dan kewajiban. Nah, jadi melalui video yang ditampilkan oleh guru ini, peserta didik kemudian melakukan tanya jawab bersama guru mengenai masalah yang ada pada video tersebut, yaitu pertanyaannya mengenai apakah pada gambar. Nah, pada video tersebut nanti ditampilkan beberapa contoh hak dan kewajiban. Nantinya guru dan siswa akan melakukan tanya jawab, apakah gambar yang ditampilkan itu termasuk dalam hak atau termasuk dalam kewajiban. Nah, selain itu juga masalah yang diberikan yaitu melalui teks percakapan yang terdapat pada buku siswa. Nah, nantinya siswa akan diminta untuk
menggarisbawahi informasi penting yang terdapat pada percakapan tentang hak dan kewajiban tersebut. Nah, adapun kegiatan selanjutnya yaitu beberapa peserta didik diminta untuk menceritakan kembali teks percakapan tentang berperan serta membantu kegiatan posyandu tersebut. Oke, selanjutnya yaitu pada sintaks kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik, yaitu dilaksanakan di sekolah. Yang pertama yaitu guru membentuk kelompok secara heterogen terdiri dari 4-6 peserta didik pada setiap kelompok. Kemudian yang kedua, guru meminta peserta didik untuk mengamati infografis tentang hak anak yang sering diabaikan. Kemudian yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk membuat poster informasi mengenai hak apa saja yang telah didapatkan dan kewajiban apa yang telah dilakukan. Kemudian pada sintaks ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok, yaitu dilakukan di sekolah. Yang pertama yaitu guru mengingatkan kembali tentang kegiatan yang dapat kita lakukan untuk membantu orang lain. Salah satunya adalah dengan membuat kegiatan donasi buku. Kemudian yang kedua, peserta didik diminta untuk merencanakan sebuah kegiatan. Kemudian yang ketiga, guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Dan yang keempat yaitu guru memberikan penjelasan terkait LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Dan yang kelima, peserta didik diminta untuk menuliskan hak dan kewajiban setiap kelompok dalam kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian yang keenam, peserta didik secara bergantian menyampaikan pendapat mereka. Kemudian pada sintaks keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama yaitu guru mengajak peserta didik untuk mengamati berbagai gambar yang menunjukkan contoh reklame, yaitu berupa iklan, spanduk, brosur, poster, dan baliho. Kemudian yang kedua, guru memberikan penjelasan materi mengenai reklame. Kemudian yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk memilih salah satu bentuk reklame, yaitu berupa embalase, poster, dan baliho untuk mempromosikan kegiatan donasi buku. Kemudian yang keempat, guru meminta setiap kelompok untuk berdiskusi dan membuat salah satu reklame yang telah dipilih sebelumnya. Nah, kegiatan ini dilakukan di rumah. Kemudian yang kelima, setiap kelompok diminta untuk membuat salah satu masing. Dan yang keenam yaitu setiap kelompok mengumpulkan reklame yang telah dibuat pada Google Classroom. Nah, sintaks kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah rumah. Yang pertama, peserta didik bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui melalui Google Classroom. Kemudian, yang kedua, guru memberikan soal evaluasi melalui kuisis. Kemudian, peserta didik secara mandiri mengerjakannya. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penutup, yaitu yang pertama bersama-sama peserta didik membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Kemudian yang kedua, guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan motivasi dan pesan moral kepada siswa. Dan yang keempat yaitu mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang kami gunakan, yaitu ada video pembelajaran, slide PowerPoint, Google Classroom, Quizzes, LKPD, speaker, laptop, dan LCD atau proyektor. Kemudian teknologi yang digunakan yaitu berupa video, Google Classroom, PPT, dan Quizzes. Oke, sekian hasil review dari desain instruksional berbasis pada Discovery Learning. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nurjana atas penjelasannya terkait review desain instruksional berbasis problem-based learning. Selanjutnya yang ketiga, review desain instruksional berbasis discovery learning yang akan dijelaskan oleh Saudara Goari.
Kepada saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Berikut saya akan membacakan dasar instruksional berbasis pada model Discovery Learning. Dapur yang pertama itu adalah nama sekolah, SD Negeri 3 Unting. Mata pelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Kelas 5 semester 2. Alokasi waktu 1 hari atau 4 kali 35 menit. Adapun kompetensi dasarnya yaitu terdapat muatan bahasa Indonesia dan muatan IPS. Pertemuan ketiga, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca, siswa dapat menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat membuat peta pikiran mengenai informasi penting dalam teks non-fiksi dengan tepat. Yang ketiga, dengan menonton video mengenai kegiatan ekonomi, siswa dapat mengetahui jenis-jenis dan contoh kegiatan ekonomi dengan tepat. Yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari. Adapun kegiatan pembelajaran yang telah kami revisi sesuai dengan masukan dan saran dari teman-teman. Yang pertama itu pada kegiatan pendahuluan. Alokasi waktu yang direncanakan adalah 15 menit. Yang pertama kegiatan rutin, yaitu guru memberikan salam dan menanyakan kabar kepada siswa. Yang kedua, guru menunjuk siswa berdoa yang dipimpin oleh salah seorang siswa yang cepat datang ke sekolah. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada siswa mengenai manfaat berdoa sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Yang keempat, guru mengecek kehadiran siswa saat siswa disebut namanya, siswa mengucapkan perasaannya pada hari tersebut, misalnya bahagia, senang, dan sedih. Kemudian kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru memberikan peregangan kepada siswa berupa yel-yel. Yang keenam, siswa menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan iringan musik di video. Kemudian, siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Kemudian, siswa menyimak persepsi dari guru tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti. Sintaks pertama dari model Discovery Learning, yaitu pemberian rangsang. Di sini ada saran dan masukan dari saudari Natania, yaitu Discovery sintaks 1, padahal siswa mengumpulkan foto di mana tidak ada instruksi apa yang dilakukan peserta didik, mengumpulkan pada Google Classroom. Nah, di sini saya ubah di mana yang awalnya siswa mengumpulkan foto menjadi siswa langsung mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Nah, adapun langkah pertama dari sintaks yang pertama yaitu guru menjelaskan mengenai teks non-fiksi. Kemudian, guru meminta siswa untuk membaca teks ketahanan pangan selama pandemi. Kemudian yang ketiga, guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, lalu membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Kemudian yang keempat, siswa diminta untuk mencari informasi penting dalam teks non-fiksi ketahanan pangan selama pandemi. Kemudian siswa menuliskan informasi penting dalam bentuk kerangka pikir. Lalu, siswa mempresentasikan kerangka pikir yang telah dibuat di depan kelas. Setelah itu, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan memberikan penguatan pada hasil presentasi siswa. Selanjutnya, guru memberikan video kegiatan ekonomi berupa link Edpuzzle melalui platform Google Classroom. Lalu, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada pada video, yaitu, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kemudian, siswa membaca teks yang ada pada platform Google Classroom. Nah, sintaks yang kedua yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Langkah pertama di sini yaitu guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang dapat siswa jawab melalui platform Google Classroom. Itu, apakah kamu tahu macam-macam kegiatan ekonomi? Bisakah kamu memberikan satu contoh kegiatan ekonomi? Dan memberikan feedback pada jawaban siswa. Nah, sintaks yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pada sintaks yang ketiga ini terdapat saran dari saudari Aulia, yaitu
Sintaks discovery learning, pengumpulan data terkait platform perpustakaan guru menyediakan 10-15 buku elektronik, sehingga peserta didik bisa menunjukkan hasil eksplor dari bacaan yang disediakan. Nah, di sini kami akan menyediakan beberapa link e-book, artikel, dan jurnal terkait dengan kegiatan pembelajaran atau materi pada kegiatan pembelajaran. Di sini langkah pertama dari sintaks yang ketiga atau pengumpulan data yang pertama adalah guru memberikan LKPD kepada siswa untuk dikerjakan secara berkelompok atau berdiskusi. Kemudian, siswa mencari informasi yang diperlukan melalui berbagai literatur atau platform serta lingkungan sekitar terkait dengan contoh kegiatan ekonomi. Guru menyediakan berbagai link artikel, e-book, dan semua lainnya terkait dengan kegiatan ekonomi. Kemudian sintaks yang keempat yaitu pengolahan data. Langkah pertama di sini adalah setiap kelompok mencatat atau mendokumentasikan kegiatan ekonomi yang didapatkan, bisa berupa video atau foto. Kemudian, setiap kelompok mengunggah dokumentasinya pada Google Classroom. Lalu, guru membimbing siswa dalam proses mengunggah. Sintaks yang kelima yaitu pembuktian. Di sini, langkah pertama adalah kelompok melakukan presentasi terhadap hasil pekerjaannya. Lalu, siswa dapat memberikan komentar pada presentasi kelompok lain. Nah, sintaks yang ke-6 adalah memberikan kesimpulan. Langkah pertama di sini adalah guru memberikan penguatan terhadap hasil pekerjaan siswa. Lalu, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang belum dimengerti mengenai kegiatan ekonomi. Lalu, langkah terakhir adalah guru bersama siswa menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, waktu yang digunakan atau alokasi waktu yang digunakan untuk kegiatan inti ini adalah 110 menit. Nah, selanjutnya kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, langkah pertama adalah guru memberikan soal evaluasi yang harus dikerjakan siswa secara mandiri dan jujur melalui platform Quizizz. Kemudian, siswa mengerjakan soal evaluasi dengan jujur dan tepat. Lalu, siswa dan guru melakukan refleksi, siswa dapat menuliskannya di kertas dan menempelkannya pada papan refleksi. Adapun yang perlu mereka jawab dalam refleksi itu, apa hal positif yang kamu pelajari hari ini, dan apa yang dipahami dan tidak dipahami. Pasti waktunya di sini adalah 15 menit. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu LCD, laptop, handphone, dan LKPD. Kemudian teknologi yang digunakan yaitu Google Classroom, Quizizz, Chatfase, dan YouTube. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Penjelasan dari Saudara Goari tentang review desain instruksional berbasis discovery learning. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Saya mewakili kelompok 7 mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selesai, Mi. Mau dulu screenshot, Ki.